Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ba'd. Kalimat syukur alhamdulillah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia rahmat yang diberikan kepada kita di dunia ini. Rahmat ini pun kita harap akan kita peroleh kelak saat kita berada di dalam persidangan yang maha besar di yaumil mahsyar. Melalui rahmat ini pula kita harap kita akan masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke Rasul tercinta kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasul tercinta, baginda Rasul, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati dan muliakan pada kesempatan kali ini. Sekretaris Yayasan Harapan Umat Purbalingga yang juga merupakan Direktur Operasional Lembaga Pendidikan Islam Terpadu, Bapak Haji, insyaallah nih, Haji tertunda, Bapak Cukup Rianto SPD, serta moderator acara Bapak Munibullah SE, juga bagian dari Humas LPIT Harapan Umat Purbalingga, kepala-kepala unit yang hadir pada kesempatan kali ini, baik SD IT Alam maupun SD TK, SMP IT maupun pondok pesantren yang kami muliakan, terkhusus kepada wali murid, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Ini merupakan launching pertama kita untuk kegiatan gerakan orang tua mengaji. Sing jenenge gerakan nggih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pelopor penggerak, dan yang hadir pada kesempatan kali ini luar biasa, meskipun dalam suasana Covid, tapi tidak menghalangi Bapak Ibu untuk memenuhi undangan kita hadir dalam kesempatan yang mulia ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pripun kabare Bapak Ibu? Saya nje kayaknya pada tegang kabehan nih. Jadi Bapak Ibu, di kesempatan yang mulia ini kita akan ngaji buku Tuhfatul Maulud, Tuhfatul Maulud, yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kami menargetkan 6 seri Bapak Ibu. Ini pertemuan pertama, nanti ada 5 pertemuan berikutnya. Kita laksanakan berturut-turut nanti selama 1 tahun program kita 12 bulan. Sehingga yang mengisi berturut-turut untuk materi Tuhfatul Maulud insya Allah kami, tapi nanti kita selingi dengan pemateri-pemateri yang lain, baik tingkat lokal, provinsi maupun nasional, Pak Direktur, insya Allah, agar nuansa GOTM kita menjadi nuansa yang kombinasi, yang menarik untuk kita ikuti. Bapak Ibu, kajian ini ada tujuan atau sasaran yang ingin kita capai dari kajian ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah melalui kajian ini kita ingin mengetahui pemikiran ulama, intelektual muslim tentu, yang berasal dari zaman klasik mengenai pola asuh orang tua terhadap anak. Kalau kita ikuti sekarang Bapak Ibu, mau lewat media sosial atau lewat internet dan sebagainya, sekarang ragam teori dan pendekatan pola asuh terhadap anak itu banyak sekali. Ada istilahnya disebut dengan parenting deh. Parentingnya banyak sekali, baik dari pendekatan psikologi, pendidikan dan sebagainya.
Namun menjadi pertanyaan kita, apakah ulama-ulama kita di zaman dulu itu belum pernah menulis buku yang sama dengan kajian yang sama? Maka kami lihat ada buku yang cukup disanjung oleh para ulama, karena buku ini ditulis oleh Ibnu Qayyim di tahun, beliau wafat tahun 751 Hijriah. Beliau lahir tahun 691, 60 tahun usia beliau. Beliau ini ulama di abad pertengahan ke-7 Hijriah. Buku ini termasuk buku yang cukup menarik terkait pembahasan, karena di dalamnya ada 17 bab, Bapak Ibu. Tapi kita tidak bahas dari bab 1 sampai bab 17. Kami pilih saja, kita bahas mulai dari bab 15 sampai terakhir. Karena bab-bab sebelumnya itu biasa kita kaji, misalkan persoalan akikah, persoalan memberi nama anak, persoalan khitan, sunat, persoalan nopo yang kira-kira masih berseputar soal itu dan biasa kita kaji. Maka kita kaji hal-hal yang membedakan antara Ibnu Qayyim dengan buku-buku yang lain. Buku ini Bapak Ibu ada ceritanya. Judul lengkapnya sebetulnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maudud. Jadi Ibnu Qayyim itu beliau baru punya anak, tapi tidak punya. Kalau kita baru punya anak, biasa yang ngasih kado kita apa orang lain, Pak Bu? Sing wei bingkisan biasanya bom lia apa awake dewek? Biasanya orang lain kan? Oke, misalnya lahiran, gua anak sing teka mbok gawa, anak sing gawa buah, gawa maning handuk, klambi, liane. Ibnu Qayyim ini berpikir anak baru lahir, kira-kira apa yang bisa beliau berikan untuk anaknya? Karena pada waktu itu beliau tidak punya sesuatu yang berharga yang beliau bisa berikan untuk anaknya. Lalu apa yang beliau lakukan, Bapak Ibu? Beliau menulis buku. Bapak Ibu pripun nggih? Sayang karo anaknya nulis buku, Bapak Ibu. Buku ini tidak tebal, hanya 580 halaman. Maka dibeli oleh beliau, judulnya Tuhfah. Tuhfah itu bisa diambil dari kata muthaf, artinya sesuatu yang antik. Agar kita apa ya, agar antik, sesuatu yang spesial bahasanya mungkin. Jadi Tuhfatul Maudud, bingkisan kasih sayang gitu. Bi Ahkamil Maulud, untuk anak yang baru lahir. Jadi buku ini meskipun ditujukan sebagai hadiah untuk anak laki-lakinya yang baru lahir, tapi karena keikhlasan beliau, buku ini ditujukan juga untuk anak-anak yang lain, untuk orang-orang tua yang lain. Jadi kalau nanti mau memberi hadiah bingkisan, ada anak yang baru lahir, tetangga, teman, saudara, buku ini bisa jadi hadiah. Terjemahannya sampun kathah Bapak Ibu, tapi kita ambil yang bahasa Arab, judulnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Ketone sih terjemahannya tidak diubah, masih sesuai dengan nama kitabnya. Jarang-jarang nih Bapak Ibu ngowi hadiah buku nih. Mang anake dewek jajal bayi diwai buku. Kayaknya pas gajinya gede, misalkan bayi sudah bisa usia 10 atau 15 tahun, dia sudah bisa baca, seneng Bok, dia akan bangga di hadapan teman-temannya. Buku setebal 500 halaman ini dihadiahkan oleh bapakku untukku. Luar biasa. Yang kedua, tujuan kita mengkaji buku ini Bapak Ibu adalah memperkuat keilmuan, baik teoritis maupun praktek. Karena buku ini yang kami baca sebetulnya berangkat dari pengalaman Ibnu Qayyim sendiri. Jadi nama lengkap beliau, nama asli beliau sebenarnya bukan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nama beliau aslinya itu Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub Az-Zura'i ad-Dimashqi. Beliau orang Syria, orang Damaskus. Jadi nama beliau itu Muhammad. Bapaknya namanya Abu Bakar. Abu Bakar ini seorang ulama besar di Syria. Beliau bekerja sebagai qayyim. Qayyim kalau zaman sekarang itu disebut wasi, atau bahasa modern disebut direktur. Direktur atau pengelola sekolah. Jeneng sekolah Jauziyah.
Makanya disebut Qayyim Jauziyah. Tuwe anak lanang jenenge Muhammad, maka namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi ini ulama besar melahirkan ulama besar. Jadi ini pengalaman, kalau kita ingin bahas buku ini, pengalaman seorang anak ulama besar dididik oleh ayahnya sendiri. Tujuan kita tentu memperkuat keilmuan teoritis dan praktek Bapak Ibu, para orang tua dalam hal tarbiyah pendidikan anak, agar mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang sejalan dengan fitrah penciptaannya. Kemudian yang ketiga, tujuan dari pembahasan ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah, yaitu Al-Quran dan Hadis, sebagai rujukan utama kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada tiga pembahasan yang akan kita kaji dalam pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah bagaimana kita akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada anak-anak kita. Ibnu Qayyim beliau mencantumkan satu hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini lalu kita beri judul Ciumlah Ananda, sebagai wujud bahasa dan komunikasi cinta ayah bunda secara fisik. Anak ora Bapak Ibu sing duwe anak ora tau diambung. Wong kucing bae itu kan ngambungnya anake mbok. Ki masa menungsa ora tau ngambungi anake. Kayane anak ya anak. Pasti ada Bapak Ibu, karena hadis ini bicara tentang itu. Angger senang kene kayane orang pada ngambungi kabeh nggih. Tapi wis adus biasanya, durung adus ta. Iya, biasanya kan kayak gitu ya, wis ditusi, anggeramane kan kayak gitu ya, anu wis ditusi karo mamake nembe diambung. Jadi sing ngambung pertama tangi turu ya mamake biasanya. Ngambung terus ditus. Ngerame ora gelem ngambung ora. Kecuali anu wis ditusi mbok Bapak. Wis duwe gawa mlaku-mlaku anggere si cilik sebulan 2 bulan menjaba kan ramane mbok. Biasa anu wis wangi. Kayak entahnya sedela kok. Paling pirang menit kayak gitu ya. Sejam paling suwe lah gendong berarti balik namanya kok reka-reka pengguna kerja. Bapak Ibu, hadis ini kita lihat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis disampaikan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menceritakan, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali. Rasul mencium Hasan berarti anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak pernah membedakan antara anak dan cucu. Beliau pun menyebut dalam bahasa Arab Bapak Ibu, anak dan cucu itu tidak ada bedanya gitu. Jadi anak ya ibnun gitu. Makanya beliau menyebut Hasan wal Husain ibni. Hasan dan Husain itu anakku. Jadi saking sayangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mencium Hasan dan Husain. Apa sing diambung? Ya apa ya arep diambung pipine, diambung sirahnya, tapi diambung sambil dibacakan doa. Diambung sambil, jadi ngambung itu ngambung karena wis adus apa ora ya Bu ya. Tapi diambung karena rasa sayang, sambil mencium sambil mendoakan anak. Peristiwa saat baginda Rasul mencium Hasan ini, Sayyidina Hasan ini Bapak Ibu, dilihat oleh Al-Aqra bin Habis At-Tamimi, seorang sahabat Rasul. Aqra ini Bapak Ibu jalisun, dia duduk di samping baginda Rasul, mungkin sedang bertamu pada waktu itu. Lalu Aqra terperangah, kaget, kok dening Rasul ngambung Hasan. Lalu beliau berkomentar, apa komentar Aqra? Inna li asyarah, saya punya 10 minal walad, anak. Jadi sikit kayaknya langka nih Bapak Ibu sing duwe 10 nggih. Anak sing Arab 10 apa ora? Wong telu bae wis rekasa ya. Rekasa sekolah itu. Angger 10 sekolah nang SD IT kabeh kayaknya marem gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, inna li asyarah minal walad,
Bapak Ibu, Aqra mengatakan saya punya 10 anak. Anggar 10 anak kapian sekolah nang SD IT, SD karo SMP ini insyaallah anak kortingnya nggih Pak Direktur. Anggar 10. Kortingnya kayaknya ini gede banget diskonnya ini. 10 kok iki. Nggih. Apa maning kok anak TK-ne ya wis tambah mantep maning. Kata Al-Aqra ma qabiltu ahadan minhum. Aku ora tahu ngambung bocah. Jadi 10 anak itu sejak lahir pasti sampai gede gitu, orang tahu anak sing diambung Bapak Ibu. Maka dia terkejut ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan. Fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul melihat Aqra deleng bae. Karena baru berkomen ngomong Aqra. Lalu jawab oleh baginda, lalu disampaikan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Man la yarham la yurham." Siapa sing ora menyayangi aja ngarep bakal disayang. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan hadis ini, ciuman kita kepada anak haruslah ciuman rahmah. Mane jeneng anaknya Rahmah nggih Bapak Ibu. Rahmah adalah kasih sayang. Di saat kita mencium anak kita, di situ adalah ungkapan bahasa kita secara fisik kepada anak kita. Jenenge wong tua pasti tahu ndomai anaknya nggih. Bapak Ibu pernah marahi anak enggak Bapak Ibu? Aja takon seringnya apa orang Ibu. Biasanya anak setelah dimarahin, apa yang kita lakukan? Setelah dimarahi, wis mana luang. Ciuman adalah bahasa yang paling indah. Saat anak sudah diseneni mungkin oleh sesuatu yang tidak tepat, karena orang tua juga berfungsi untuk meluruskan, diambung, dicium, syukur-syukur bisa menyampaikan bahasa yang lain. Bahasa ini nopo? I love you. Tahu berapa Bapak Ibu? Kung sayang, sayang, sayang. Bahasa sayang saja mungkin perlu diucapkan. Nak, ayah sayang kamu. Nak, ayah cinta kamu. Jadi bahasa man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Hadis ini atau ucapan ini Bapak Ibu berasal dari sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja Ibnu Qayyim memasukkan judul ini karena nanti di dalam judulnya istihbab taqbilil aulad. Dianjurkan bagi orang tua untuk mencium anaknya. Bapak Ibu, kesi ngambung Rasul apa istrinya Rasul? Rasulullah nggih. Rasul itu kan laki-laki nggih. Kira-kira sing ngambung kudune bapake ramane apa ibune? Ya loro-loro kudune loro-loro nih. Ayah harus mencium. Kena yang disebut di sini biasa anggar ibu sih biasa ngambungi mulane ora mlebu nang hadis niki. Ramane ge sing ora tau ngambung ge. Mulane PR ge setelah kajian niki Bapak Ibu pulang ke rumah dudukkan anak di hadapan kita ngeleh ngapa jakum ambungi di situ. Ora apa-apa, ngamalna hadis saya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggar wingi ngambung kan orang mikir ku ngambung tok, tapi siki pas ngambung bocah nilainya wis ibadah Bapak Ibu. Kenapa ibadah? Karena mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngene, Rasul ngongkon kok ngambung sih, ambung semar me bayang go bali. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ciuman adalah tanda atau bahasa komunikasi cinta seorang ayah dan ibu secara fisik, sentuhan cinta kita kepada anak kita. Mudah-mudahan mulai ciuman ini maka insya Allah akan tumbuh rasa sayang kita kepada anak. Semakin tumbuh rasa sayang kita kepada anak, anak pun akan tumbuh rasa sayangnya kepada kita. Bapak Ibu, pengalaman baik bocah agar sering diambungi, kira-kira gelem ngambung rama karo piungi apa ora? Diambungi terus. Kira-kira bocah ngambung kita apa ora? Boten Bapak Ibu. Ngambungi biasanya Bapak Ibu. Jajal diambungi terus. Arep lunga biar mangkat mau ke ATM. Anaknya kan angger si melu ora, angger ora melu kan diambung.
terus kayak gitu. Lo kira-kira balas ngambung apa orang? Kami pengalaman pribadi saya walaupun masih kecil-kecil karena anak sering dicium. Pas lagi jagong Bali misalkan baru duduk di rumah, saya baru punya 3 anak bapak ibu, lembe jagong, kayak langsung telu-teluan yang ngambungi. Akhirnya saya ingat, oh iya, baginda Rasul sudah bersabda, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Berarti kebalikannya, siapa yang menyayangi akan disayangi. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, niki setunggal aja kesuwen kayaknya ya, betul setengah sana gitu. Jamnya setengah sana gitu. Kita sambung yang kedua bapak ibu. Ini pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi kalau ada parenting, pendekatan ilmu modern tentang bagaimana menyentuh anak hatinya, ternyata kita sudah punya konsepnya yang disampaikan oleh pemikir ulama hebat bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud. Agar bapak ibu kepengen dalam bukunya, ini sudah kami cantumkan halamannya 373. Walaupun orang tahu baca orang apa bapak ibu, agar ngomong kerabok toli nang alaman 373 nang kitab Tuhfatul Maudud, Rasul ngambung Hasan. Tahu baca orang itu kajian tok, lumayan lah bapak ibu. Yang kedua bapak ibu yang Allah muliakan, bagian yang kedua yang kita kaji pada pertemuan kali ini adalah besarnya tanggung jawab ayah bunda di hadapan Allah dalam persoalan anak. Bapak ibu, kita cukup miris kalau membaca berita. Bisanya seorang tua itu melakukan KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Ada bahkan yang sampai melukai dan hal-hal yang lain mohon maaf, bahkan sampai ada ayah kandung sendiri yang merusak kehormatan anak gadisnya sendiri. Nauzubillah min gewong anu ora tahu ngaji Tuhfatul Maudud bapak. Ger ngaji Tuhfatul Maudud ora bakal kayak gue. Karena saat kita dikaruniai anak, maka kita senantiasa berpikir bahwa anak ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari akhir. Arab tuh anak siji, Arab tuh anak telu, Arab tuh anak kelima, seluruh anak-anak kita ini bapak ibu akan ditanya oleh Allah. Maka kita lihat pernyataan disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Kalau kita melihat pesan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, sebetulnya tidak hanya apa yang beliau tulis, tapi tujuan beliau menulis kalimat-kalimat ini agar tumbuh rasa tanggung jawab sebagai ayah ibu terhadap anak-anak, bahwa anak-anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak nanti besar dan tumbuh tidak sesuai dengan fitrah penciptaannya, berarti yang akan ditanyai kelak di hari kiamat adalah ayah bundanya. Anak ora tahu ngaji, anak ora tahu sholat, anak tidak menutup aurat. Jangan disangka bahwa kita kelak tidak akan ditanya oleh Allah. Kita lihat bapak ibu apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Wa qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama berkata, inna Allah subhanahu yas'alul walid an waladihi yaumal qiyamah. Allah akan bertanya kepada orang tua, ayah, ibu terkait dengan anaknya pada hari kiamat. Qabla an yas'alal walad an walidihi, sebelum seorang anak ditanya tentang bakti dia kepada orang tuanya. Jadi kalau kita bapak ibu, kita akan ditanya terlebih dahulu oleh Allah apa yang telah kita lakukan kepada anak-anak kita. Setelah pertanyaan itu selesai kita jawab, nanti anak kita yang akan ditanya bakti apa yang telah dilakukan oleh anak kita terhadap kita. Berarti angger anake ora bener sing disalahna sinten niki bapak ibu? Orang tuanya. Kalau berdasarkan nopo niki apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, kita pun sudah bisa berimajinasi, karena ini sesuatu yang insya Allah pasti di masa depan. Kita pun sudah bisa berimajinasi saat nanti Allah Subhanahu wa taala sudah bertanya, anakmu kemudian di sekolah nanti tak sekolah nanang SDIT, kok di sekolah nanang SDIT anak pembelajaran Al-Qur'an nih.
Kau diajarkan kau di sekolah nanangkana mentumbuh menjadi pribadi-pribadi Rabbani yang mengenal Allah, pribadi-pribadi Qurani. Oh kayak gue wis entong pira bukti takon bok ya madan lumayan ya ora apa-apa ya gue. Pak Ibu yang Allah muliakan. Fa innahu kama anna lil abi ala ibnihi haqqan, sebagaimana ayah dia punya hak kepada anaknya, anak pun punya hak kepada bapaknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Ini kalau kita lihat berarti bakti seorang anak kepada orang tua. Ayat yang lain di surat At-Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Surat Al-Ankabut ditujukan kepada anak. Surat At-Tahrim ayat 6 ditujukan kepada orang tua. Dari dua ayat ini mana yang akan ditanya terlebih dahulu? Para ulama menjawab sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim, yang akan ditanya nanti surat At-Tahrim ayat 6 terlebih dahulu sebelum ditanya surat Al-Ankabut ayat 8. Maka Ibnu Qayyim beliau mencantumkan satu nasihat atau tafsiran yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali, Bapak Ibu? Allimuhum wa addibuhum. Alim itu berasal dari bahasa ta'lim. Ta'lim berarti ajari, ya. Didik mereka sinten? Anak-anak. Wa addibuhum, tanamkan adab kepada siapa? Kepada mereka, anak-anak. Berarti tugas orang tua berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ada dua, Bapak Ibu. Pertama ta'lim, kedua ta'dib. Ta'lim itu mendidik, ta'lim itu mengajari anak. Ta'dib itu mengajari sopan santun, etika dan adab kepada anak. Dua ini adalah tanggung jawab orang tua, bukan sepenuhnya tanggung jawab bapak dan ibu guru. Kalau kita lihat, jadi bapak ibu, walaupun bapak ibu memberikan anak bapak ibu ke sekolah ini, tetap saja tanggung jawab besar itu terpikul di pundak bapak ibu. Tapi bapak ibu sampun memberikan wasiat, wasiat maupun itu sudah memberikan rekomendasi. Ya Allah, aku kemien kalau ditanya di hari akhir nanti, teneng orang ngajari Quran mang anakmu. Ya Allah, aku kan orang tayang maca Quran. Sing tayang maca Quran gurune ya tak titikna meng gurune. Aku kemien orang tayang mengajarkan adab dan etika kepada anak tetitik namung gurune ya Allah. Ya minimalis anak jawabannya Bapak Ibu, tapi sejatinya Bapak Ibu, tanggung jawab itu bukan tanggung jawab guru, tapi tanggung jawab orang tua. Ini berdasarkan pengalaman Ibnu Qayyim. Karena lihat Bapak Ibu, Ibnu Qayyim yang tadi kita ceritakan, bapaknya bernama Abu Bakar, seorang ulama besar di Damaskus. Ayahnya lah yang pertama kali mengajari Ibnu Qayyim atau Muhammad mengaji. Ayahnya lah yang pertama kali mengajarkan anaknya adab. Maka kita lihat Bapak Ibu, banyak para ulama yang lahir dari didikan bapaknya sebelum dia diserahkan kepada para ulama. Contoh kalau di Indonesia yang paling terbesar niku sinten Bapak Ibu? Buya Hamka. Buya Hamka kan niku beliau belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar etika dari bapaknya. Setelah itu baru dikirim belajar ke Yogyakarta, ya, di salah satu pondok pesantren. Sinten Malik niki kata. Jadi para ulama niku Bapak Ibu memang tugas. Jadi kalau kita belum sampai pada level para ulama, maka kita letakkan, maka kita titipkan anak-anak kita pada lembaga-lembaga pendidikan yang kita percaya insya Allah mampu menyelesaikan atau mewakili tugas utama kita ini Bapak Ibu, taklim dan takdib, mengajari anak kita, memberi pendidikan kepada anak kita, dan mengajari anak kita adab dan sopan santun. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang kedua. Nanti persoalan ini Bapak Ibu kami cantumkan juga di buku, di kertas ini. Bapak Ibu bisa lihat di halaman 386. Mantan atuh lompatnya nggih, mau 373 siki 386. Reka-reka bae anu wis dibaca.
Jadi ngerti. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga ini kalau kami ingin sebut dari 500 halaman buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, ini jantungnya Bapak Ibu. Jadi yang ketiga ini adalah jantung dari pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau kita baca buku, apa intisari dari buku yang ditulis oleh seorang penulis, maka kalimat ini adalah intisari dari buku 580 halaman itu. Seolah-olah Bapak Ibu kalau sudah membaca beberapa baris ini, seolah-olah Bapak Ibu sudah membaca 580 halaman. Mantap, Bob? Mantap. Jadi keluar dari kajian ini, kita pulang ke rumah, reka-reka deh baca buku Tuhfatul Maudud yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, karena ini jantung dari kajian buku tersebut. Apa isi kajiannya Bapak Ibu? Kami beri judul saja, ayah punya peran yang signifikan, yang penting dalam membentuk kepribadian anaknya. Jadi Bapak Ibu, baik buruknya anak sebenarnya tergantung pada bapaknya. Baiknya anak kalau bapaknya baik, buruknya anak tergantung pada buruknya orang tua. Kita lihat Bapak Ibu, apa kajiannya? Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uh. Siapa yang lalai mengajari anaknya apa yang bermanfaat baginya, wa tarakahu suda, dan ia meninggalkannya dengan sia-sia. Ini masa anak-anak Bapak Ibu. Jadi mulai dari lahir, anak-anak biasa usia sampai berapa nih? SD, SMP sampun anak-anak atau remaja? Ayo kita hitung saja Islam nggih. Anak-anak itu dihitung kalau belum balik, kan ngoten nggih? Kalau sudah balik berarti sudah tidak lagi anak-anak. Jadi usia balik, batas balik dalam Islam itu juga dibahas oleh Ibnu Qayyim di dalam buku ini adalah ihtilam. Ada dua tanda seorang anak itu sudah tidak lagi anak-anak. Pertama ihtilam. Ihtilam itu mimpi, mimpi enak. Anak mimpi enak, malam hari, siang hari dia ngomong kepada bapak ibunya, mau bengi aku mimpi enak. Kalau itu dia mimpi enak, sampun ngertos gih bapak ibu, sudah, kecuali anak-anak. Kalau kita insya Allah sudah paham, anak kita mimpi enak. Kalau dia bermimpi berarti sudah dewasa anak kita. Yang kedua, kita Ibnu Qayyim imbat. Imbat itu tumbuh bulu-bulu di bagian tertentu, tapi bukan yang masih bulunya sudah berwarna hitam maksudnya gitu. Enggak kayak bulu kalong ya ora ya gitu. Tapi dia sudah tumbuh di bagian sensitif, sudah tumbuh bulunya, disebut dengan imbat. Kalau dua itu sudah terlihat Bapak Ibu, pertama ihtilam, yang kedua imbat, atau salah satunya, maka anak kita sudah dewasa. Maka sampai ada ulama yang dia ingin tahu anaknya sudah balik atau tidak gitu. Kalau dia putri berarti diwakilkan kepada ibunya gitu. Atau dia ngomong langsung. Dua tanda ini, kalau dua tanda ini misalkan belum terlihat, dia belum pernah ihtilam, ternyata belum imbat, belum tumbuh rambutnya secara sempurna berwarna hitam di bagian sensitif, maka patokannya adalah usia 15 tahun. Jadi usia 15 tahun adalah batas balik yang disepakati oleh para ulama. Jadi kalau kita punya anak, atau masa kita untuk bercengkrama mendidik anak-anak kita adalah di usia anak baru lahir sampai usia 15 tahun. Berarti fase SD dan SMP. Di fase-fase penting yang tadi disebut oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, faman ahmala ta'lima waladi. Siapa yang lalai mengajari anaknya apa yang bermanfaat baginya pada usia 15 tahun ke bawah. Apa kata Ibnu Qayyim? Faqad asa'a ilaihi ghayatal isa'ah, maka dia telah berlaku sangat buruk pada anaknya. Isa'ah itu dari bahasa su itu buruk. Bahasa kita yang lain bisa jadi jahat. Atau kita sudah bertindak kriminal kepada anak kita kalau ayah tidak punya perhatian. Berarti usia baru lahir sampai
usia 15 tahun, di situ anak membutuhkan peran ayahnya. Ibunya penting nopo mboten? Penting, tapi ayah juga sangat penting. Karena teori yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim nanti kita lihat. Ini teori yang penting Bapak Ibu. Kalimat setelahnya dalam bahasa Arab kami sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Sebagian besar rusaknya anak berasal dari perilaku ayahnya. Kalau ayahnya punya perhatian dari mulai usia bayi sampai 15 tahun, diberi perhatian, diberi kasih sayang, diberi didikan, diajari adab, anak akan baik. Tapi kalau dari mulai lahir sampai usia 15 tahun, ayah sama sekali tidak punya peran sedikit pun, ngambung bae ora tahu, anak dibiarkan saja tidak pernah diapa-apakan, fasad kata Ibnu Qayyim. Kebanyakan bagi ilmu mayoritas nih, kebanyakan kata Ibnu Qayyim, rusaknya anak karena ayah tidak berperan pada tahun-tahun emas yang disebut sebelum balik. Ini teori beliau, tapi kemungkinan teori ini bisa dijadikan sebagai landasan untuk penelitian, ya. Mungkin Bapak Ibu guru kalau ingin membuat penelitian, nanti landasan teorinya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bukunya Tuhfatul Maudud, dikaji coba anak-anak yang berarti anak-anak setelah usia 15 tahun, berarti usia 16, 17, 18, atau mungkin usia 25, nggih, usia 30, yang mereka aneh-aneh Bapak Ibu, jajal dideleng. Saat 15 sampai ke bawah, apa peran bapaknya? Kan ngoten nggih. Nanti kita kumpulkan, kalau sampel mungkin butuh 1000 orang mungkin nggih. 100 cukup napa mboten? Kalau sampel ya coba aja 100. Tapi kalau mau mantap 1000 nggih. Di 1000 orang yang diteliti perilaku-perilaku yang buruk, nanti 1000 orang yang baik juga diteliti. Nanti kita akan temukan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Kebanyakan anak-anak yang tidak beres perilakunya adalah anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dari ayahnya. Berarti Bu, kenggo dalil mawon, ngeramani ora gelem perhatian menganake ki baca Tuhfatul Maudud. Aja ku golek duit tok. Golek duit wis rekasan. Iya rekasan. Tapi jenenge rama ayah itu punya peran penting. Aja mangkat balik rumah kesel langsung turu, makan mandi langsung tidur, anak tidak diperhatikan. Mau berangkat kerja tangi turu, angger tangine jam 4 salat subuh sih alhamdulillah nggih. Iki anak sing tangi jam 6 apa tengah 7 gue. Wong mau bengine mungkin begadang jam 2 Bapak Ibu. Mangkat kerjanya kudu mlebu tengah 8. Akhirnya ku mangan atus mangan go kelambi mangkat. Oblas orang deleng anak. Begitu terus yang dilakukan. Kalau itu yang dilakukan, maka bisa kita masuk seperti teori yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Kita lihat sambungannya Bapak Ibu. Wa ihmaluhum lahum wa taraka ta'limahum faraidad dini wa sunani. Yaitu sosok ayah yang abai terhadap anaknya, ayah yang tidak mengajari mereka kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya. Berarti ada angka minimal, ada standar minimal, ayah itu tidak abai kepada anaknya. Standar minimalnya adalah yang mengajari anak sholat adalah bapaknya, yang mengajari anak wudhu adalah bapaknya, yang mengajari anak menutup aurat adalah bapaknya dan ibunya. Bapaknya orang ngerti jilbab, yang ibu ini masuk gitu. Tapi bapak yang menanamkan. Begitu anak sudah masuk masa balik, anak didudukkan. Nah, engkau sekarang sudah memikul tanggung jawab. Karena engkau sudah dewasa. Tanggung jawab sebagai anak perempuan yang dewasa adalah tidak boleh terlihat bagian tubuhnya kecuali muka itu, dan telapak tangan. Kan ngoten nggih, muka dan tangan. Lilia ini aja keton. Kira mamu wis ngomong ya, tutup. Enggar ora ditutup, atek seneni pasti.
Ini bukan sebagai rasa benci ayah, tapi rasa cinta ayah kepada anak. Jadi minimal hal-hal yang diwajibkan oleh agama berdasarkan Al-Quran maupun Sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita orang tua yang pertama kali mengajarkan. Anggar orang yang ngajana minimal yang memberitahu kepada anak kita. Bapak Ibu, anggar orang yang berarti titipkan kepada ustadz dan guru-guru, insyaallah. Gue balik mengumah ditakoni sholatnya kepriwe bacaan sholatnya. Kalau kita belum hafal nih masa bacaan sholat nggak hafal. Jadi mengajari bacaan sholat kita, yang mengajari anak wudhu ya kita. Jadi anak akan tahu pertama kali dulu yang mengajari saya wudhu adalah ayah saya, yang mengajari sholat pertama kali ayah saya, yang mengajak saya sholat ke masjid adalah ayah saya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini standar minimal. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fa'ada'uhum sigharan falam yantafi'u bi anfusihim. Para ayah membiarkan anaknya di waktu kecil. Jadi anak itu sama sekali seorang ayah tidak memberi manfaat apapun kepada anaknya selain hanya manfaat secara finansial. Apa maning sing blas orang wei duit anak-anak buatan Bapak Ibu. Hanya menjadi ayah saja, barangkali juga ada, na'udzubillah min dzalik. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, maka dia tidak akan memberi manfaat ketika sudah besar. Kama ataba ba'duhum waladahu 'alal uquq. Ini imajinasi Imam Ibnu Qayyim bagus sekali Bapak Ibu. Beliau menyebut ada orang tua ketika anak sudah besar, dia justru malah menyalahkan anaknya. Gede. Kok dening kayak gie pas anak usia 20 tahun atau 25 tahun. Atap itu ayah menyalahkan anaknya. Ada beberapa perilaku yang memang salah, tapi anak kemudian menjawab. Ini imajinasi gitu. Kalau bahasa tulisan maksudnya tulisan imajinatif, bayangan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nanti anak itu akan mengatakan, ya abati, hai ayahku tersayang, innaka aqaqtani saghiran, karena dulu engkau durhaka kepadaku selagi aku masih kecil, aqaqtuka kabiran, maka ketika engkau sudah besar aku pun durhaka kepadamu. Nah, ketika engkau sudah tua aku pun yang durhaka kepadamu. Jadi masuk durhaka kata uquq sebetulnya kalau kita lihat pernyataan Ibnu Qayyim bukan hanya jatuh kepada anak yang durhaka kepada orang tua, tapi orang tua yang mengabaikan hak-hak anak juga bisa disebut sebagai uquq, durhaka kepada anak. Wa adaqtani walidan fa adaqtuka syaikhan. Ketika kecil aku engkau abaikan, maka ketika engkau sudah tua aku pun mengabaikanmu. Maka Bapak Ibu, kadang kita miris nih, ada orang-orang tua yang dia punya banyak anak, tapi tidak ada satu anak pun yang memperhatikannya. Kadang-kadang yang kita kecam adalah anak-anaknya. Jih napa mboten? Dasar anak tidak bertanggung jawab, tidak punya bakti. Seperti kasus kemarin yang viral di TV napa nggih? Kasus di Solo atau di mana itu? Anak kemudian menitipkan orang tuanya ke panti jompo kalau tidak keliru. Netizen menghujat anak-anaknya. Wah, anak tidak berbakti, wong tua dibiarkan begitu saja. Kalau kita lihat teori yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, seharusnya kita melihat dari dua sisi. Apa dua sisi itu? Apa yang telah dilakukan oleh ayah ibu kepada anaknya sewaktu kecil. Karena itu akan memberi implikasi dan nopo niku akan memberikan pengaruh kepada anak-anak ketika mereka sudah besar. Jadi harus dilihat dua sisi. Bapak Ibu, bahasan ini nanti bisa Bapak Ibu lihat di halaman 387. Tiga ini saja yang bisa kita kaji di pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita kaji kembali di pertemuan 5 pertemuan mendatang terkait dengan kitab Tuhfatul Maudud. Mudah-mudahan tiga hal ini Bapak Ibu semakin menambah rasa cinta kita kepada anak-anak kita,
semangat kita untuk bisa mendidik anak-anak kita dalam nuansa Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kebanggaan kita kepada para ulama kita di zaman klasik yang lalu yang sebetulnya mereka sudah punya teori-teori tentang pola asuh terhadap anak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.